tiaba clamar bara se la congela clamar bara mak sei precisa tudo se los bataba ajuda sirane ami matne arukaba Señor amaba odiados On this great calamity of the nation, war want to save your absolute solution. Pour out your mercy, O Lord, pour out your grace, O Lord. Lord Jesus, come to unify the nation. Oh Señor, adomiba, aminiana sa, imolorosa. Oh Señor, salvatiaba, clamar bara, se la congela. Clamar bara mak sei precisa tudo se los mataba ajuda sirane ami matne arukaba Señor amaba odiados clamar bara mak sei precisa tudo se los mataba ajuda sirane ami matne arukaba Señor amaba odiados ami matne arukaba Señor amaba odiados ami matne arukaba Señor amaba odiados. Salam, salam, salam. Hasur maluf oleh kami, lihosi programa Romandomin. Aikus mai tatu rona mesajen mai husi, aminyo kolega Pastor Jonathan Setiawan. Mai ita hasisti amoto. Shalom Bapak Ibu Saudara, pada hari yang bersuka cita ini, perkenalkan saya Pendeta Yonatan Setiawan. Hari ini akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara tentang mujizat yang pasti terjadi. Kita semua di tempat ini, termasuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara, selalu merindukan setiap hari kita melihat mujizat Tuhan. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat butuh belas kasihan daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-41 sampai 42. Alkitab mengatakan seperti ini. Maka datanglah seseorang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya yang perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Dikatakan dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, bahwa Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Siapa ini Yairus Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat dalam latar belakang cerita ini, Yairus ini adalah seorang Farisi, adalah seorang ahli Taurat. Tetapi dengan kerendahan hati Bapak Ibu Saudara, Yairus butuh pertolongan dari Tuhan. Pertolongan apa? Dalam ayatnya yang ke-42, Alkitab menuliskan anaknya yang perempuan satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun. Hampir mati. Oleh Alkitab kita dapat menemukan cerita bahwa Yairus punya anak hampir mati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yairus datang kepada Yesus
Yairus butuh mujizat. Yairus butuh mujizat. Yairus cuma yang dia tahu Bapak Ibu Saudara, cuman Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam ayat berikutnya, ayat 43 dicatatkan dalam Alkitab seperti ini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kalau kita lihat perikop ini Bapak Ibu Saudara, dari judul perikop ini dinyatakan dalam cerita ini ada dua ternyata. Bukan cuma Yairus dengan anak perempuannya yang sakit, tetapi ada perempuan juga yang sakit pendarahan 12 tahun tetapi tidak berhasil disembuhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini, sama-sama tulisannya, ceritanya 12 tahun sakit. Ya, yang satu 12 tahun sakit, yang satu berumur 12 tahun dan mengalami sakit hampir mati. Apa maknanya 12 ini Bapak Ibu Saudara? Dalam Israel, ya, dalam bangsa Israel, 12 ini dalam perjanjian lama ini berbicara tentang suku-suku Israel. Suku-suku Israel ada 12 Bapak Ibu Saudara. Yesus dalam ceritanya, dalam apa yang Lukas tuliskan, Lukas ingin menceritakan bahwa ternyata angka 12 ini melambangkan kerusakan orang-orang yang ada dalam bangsa Israel. 12 suku dalam Israel itu rusak. Rusak karena apa? Rusak karena dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel itu membutuhkan Mesias. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan kita percaya bahwa kita semua mengalami masalah, problema hidup. Tetapi tahu Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Kalimat berikutnya, ayatnya yang ke-44 mengatakan kayak gini. Perempuan ini, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga ia berhenti pendarahannya. 12 tahun Bapak Ibu Saudara, dia berharap kesembuhan. Seketika dia berjalan menuju Yesus, cuman satu keinginannya, dia ingin menjamah jubah Yesus. Imannya cuma satu Bapak Ibu Saudara, keinginannya cuma satu, dia ingin disembuhkan. Satu-satunya Bapak Ibu Saudara, di mana kita dapatkan kesembuhan hanya lewat Yesus. Kesembuhan tidak hanya berbicara tentang fisik, tetapi juga berbicara tentang batinnya, rohani kita. Bahwa roh kita harus disembuhkan. Disembuhkan dengan cara apa? Kita datang kepada Kristus. Nah, satu kali setelah Yesus disentuh, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat berikutnya, Yesus ngomong kayak gini, siapa yang menjamah aku? Petrus berbicara dalam ayatnya yang ke-45, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Yesus bertanya, siapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara sampai harus Yesus bertanya? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 46 Yesus berbicara kayak gini. Ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar daripada diri Yesus. Jadi jamahan ini Bapak Ibu Saudara membuat kuasa yang ada dalam diri Yesus keluar. Hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita perlu hidup kita, roh kita menjamah Allah. Sampai apa yang kita butuhkan itu, mujizat yang kita perlukan itu mengalir tercurah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah ini, kita memperhatikan kisah ini kisah yang luar biasa. Petrus ngomong kayak gini, banyak orang di sekelilingmu Tuhan yang mengerumuni engkau. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, artinya kayak gini, banyak orang di sekeliling Yesus mengerumuni Yesus tetapi tidak dapat mujizat. Tetapi perempuan ini, dia memberanikan diri, perempuan yang sakit ini memberanikan diri untuk menjamah Yesus dan dia menerima mujizat. Artinya kayak gini Bapak Ibu Saudara, tidak cukup level kehidupan percaya kita kepada Tuhan cukup dekat saja kepada Tuhan, tidak cukup. Yang perlu kita lakukan adalah lebih daripada itu. Kita harus menjamah hati Tuhan dengan apa? Dengan iman yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kisah ini, dengan iman yang sungguh-sungguh, mujizat pasti terjadi. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada tempat yang lain. Kalau kita lihat dalam ayat berikutnya,
Bapak Ibu Saudara. Ketika perempuan itu mendengar perkataan Yesus, ayatnya yang ke-47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini setelah dia mengetahui perbuatannya ketahuan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia tersungkur. Dalam Injil Markus dikatakan dia sampai sujud. Kenapa? Karena ketakutan. Apa yang dilakukan oleh perempuan 12 tahun ini Bapak Ibu Saudara, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Yairus. Yairus ketika ketemu dengan Yesus pertama kali, yang dia lakukan adalah apa? Dia sujud menyembah Yesus. Gaya hidup orang-orang percaya kepada Yesus adalah apa? Penyembahan. Penyembahan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau melihat mujizat dalam kehidupan kita, haruslah dalam hidup kita ini kita suka menyembah. Orang-orang yang hidupnya suka menyembah, dia selalu terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Dia tidak mudah putus asa. Dia tidak mudah dikecewakan. Dia tidak mudah kehilangan pengharapannya. Kenapa tidak mudah? Karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Gimana caranya dekat dengan Tuhan? Kita bangun hidup lewat apa? Penyembahan kepada Tuhan. Satu-satunya cara adalah apa? Kita menyembah kepada Tuhan. Kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang hidup, Dia sanggup menjawab setiap permohonan doa kita. Dalam bagian berikutnya Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-48. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Perhatikan dalam ayatnya 49 Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru Bapak Ibu Saudara. Perhatikan bahwa dalam bagian ini, ketika Yairus sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya, ternyata perempuan ini Bapak Ibu Saudara sedikit menunda perjalanan Yesus dan Yairus ke rumahnya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Datanglah keluarganya bilang, "Anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati." Kalau kita perhatikan dalam cerita dalam bahasa Yunani aslinya Bapak Ibu Saudara, itu bisa digambarkan kekecewaan Yairus. Bisa digambarkan betapa dia yang sudah memohon belas kasihan Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan Yairus mendapati ada perempuan menghalangi perjalanan Yesus. Bisakah kalau Yairus ngomong kayak gini Bapak Ibu Saudara kepada perempuan ini? "Gara-gara engkau, anakku harus mati. Anakku harus mati." Artinya apa? Mujizat kepada anakku harus gagal. Yairus bisa saja berbicara seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yairus tidak melakukan itu. Yairus tidak melakukan itu. Dia tidak memilih untuk kecewa. Dia tidak memilih untuk kecewa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan dalam ayat berikutnya, ayatnya yang ke-50. Yesus berbicara seperti ini kepada Yairus. "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Dalam hidup kita mengikuti Tuhan Bapak Ibu Saudara, mengiring Tuhan, seringkali kita mendapat problema, masalah, kesulitan ekonomi, sakit penyakit. Kita hidup, kita makin dekat sama Tuhan, tapi masalah malah makin banyak. Kita hidup, kita dekat dengan Tuhan, tapi apa? Bisnis malah makin susah. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus berbicara ini kepada Yairus yang anaknya mati. Yesus ngomong kayak gini, "Percaya saja dan jangan takut." Ini harus jadi prinsip hidup kita, orang-orang yang mengikuti Yesus. Jangan takut, percaya saja. Saya yakin Tuhan punya campur tangan itu jauh lebih besar ketika kita berani melangkah bersama dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika dalam perjalanan setelah Yesus berbicara seperti itu, perhatikan Bapak Ibu Saudara,
dalam ayatnya yang ke-52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayatnya yang ke-52 dengan ayat sebelumnya, saudara Yairus ngomong kayak gini, anakmu sudah mati. Tetapi Yesus bilang apa? Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Artinya kayak gini Bapak Ibu Saudara, konsep rencana Tuhan jauh berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita berpikir, wah kalau saya lakukan A, saya pasti gagal. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita lakukan A bersama dengan Tuhan, tidak mungkin gagal. Kalau saya melangkah, saya harus hidup kudus, nanti teman-teman saya menjauhi saya. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Banyak saya perhatikan termasuk hidup saya sendiri. Ketika saya melakukan kebenaran firman Tuhan, saya punya teman-teman makin banyak. Pekerjaan malah makin banyak. Kuncinya apa Bapak Ibu Saudara? Percaya kepada Tuhan. Dalam ayat berikutnya dikatakan kayak gini. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Dalam ayat 54 dikatakan kayak gini. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ke-55 ini dahsyat sekali. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus dengan rasa percaya, dengan iman yang sungguh-sungguh, apa yang terjadi ketika Yairus percaya? Maka kembalilah roh anak itu. Anak Yairus yang mati, dia dihidupkan kembali. Kenapa dia bisa dihidupkan kembali? Karena Yairus ayahnya, dia percaya kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin lihat mujizat yang pasti dalam hidupmu, satu, Bapak Ibu Saudara, engkau harus betul-betul percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Di hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya alasan kita hidup, satu-satunya cara kita supaya kita berhasil adalah apa? Kita percaya kepada Tuhan. Satu-satunya cara agar kita lihat mujizat setiap hari dengan apa? Percaya kepada Tuhan. Karena Allah yang mengatur hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara butuhkan mujizat dari Tuhan, dengar firman Tuhan ini, imani dan percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang butuhkan doa dan mau cerita apapun itu juga, Bapak Ibu Saudara dapat hubungi nomor telepon yang ada di layar di bawah ini. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau butuhkan mujizat, percaya kepada Kristus. Yesus sanggup memberikan apa yang engkau percaya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus, Engkau baik, Engkau teramat baik. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu luar biasa ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan Yesus, firman-Mu masuk ke dalam hati kami ya Bapa. Mengajar kami, mendidik kami, mendewasakan iman kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk hidup Tuhan Yesus percaya sungguh-sungguh ke hadapan-Mu ya Bapa. Sekarang hamba berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang menonton acara ini ya Bapa. Siapapun mereka Tuhan Yesus, mereka yang butuh jawaban, mereka yang butuh mujizat, mereka yang butuh kesembuhan. Hamba berdoa dari tempat ini, kuasa Allah mengalir atas hidupmu. Belas kasihan Tuhan Yesus mengalir atas hidupmu. Engkau yang sakit, engkau disembuhkan Tuhan. Engkau yang berbeban berat, engkau diberi kelegaan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan beserta dengan engkau. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, tuir liapuan atau misajen ida nama Owen Pastor Jonathan for atau nama ita hutu nyekolia konaba milagre ida nama sempre acontece baita nyamuris loron baloron. Iha Biblia po atene ono wen ita rona ona hamutu kosi itanya pastor nyedi yang kata iha Yairus ne laos ema biasa, mabe Yairus ne ema bot ida.
Ema bol tidak maknebe iya posisaun iya governo tempo Israel no ba. Mai be tempo ida no ba iya irusnya nyoan moras bol. Moras todan. Ne atu basic mate. Pois nia precisa milagre. Iya irus comprende nia tu banebe. Nia sempre buka maromak. Nia buka nia buka na Jesus Cristo. Ida nema que nia bahas sur na Jesus Cristo, nia convida na Jesus Cristo lori manya uma. Sedap to nia uma ya dalang klaran. Justru iya veto ida nebe maka moras pendarahan 12 tahun nona. Nia moras todan. Nia persija mas milagre. Ida nema ka iya mapara kita neba Jesus Amerika neba the best veto nema nia kair sedap Jesus nia jubane. Nia kair Jesus jubannya dia sini. Yang penting how kair Jesusnya juga det, how will heta milagre. Saya nama konteste, milagre akontese dunia bania. Agora ita hari si historia ruane, Yairus hopeto da moras pendarahan Sirana en rua começa hosi fiar. Fiar bahasa fiar ba maromak. Maromak nese nai Jesus Cristo. O en loron karik ita ya problema barak ya ita nyamuris. Karik iya itanya problema iya itanya kona ba olsan, kona ba itanya moraska, kona ba familia ka saya det. Ita sempre buka maromak. Nah, Jesus Kristus sempre iya, nya sempre ajuda ita dan milagre sempre acontece mai tahoto. Aida nama kali us saja ne. Mai tahoto tu besi kita nyamba maromak, kair metin ba maromak, metin nafatin maromak. Pois ita bela hare maromaknya milagre acontece mai tahoto. How fear? Problema saya det, iya Jesusnya liman, hoto bela sai diak. Hoto bela sai, ita bela hare maromaknya foder, hare maromaknya milagre ne acontece mai ita. Akhirnya ita bela hare Jesusnya domin diak terus mai ita. Mai aku mirip hoto, kair dan metin nafatin ba maromak, la bela husinya. Iya itu nyomoris. Maromak pobensa bayi tahoto. Amin.